Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 6. Ini kami akan membahas terapi komplementer pada lansia dengan gangguan eliminasi fetal konstipasi. Saya Chandra Saputra, Oras. Hai, saya Nisa Sukajana. Hai, saya Natasha Fiskia. Hai, nama aku Aisyah. Perawatan gerontik ialah praktek perawatan yang berkaitan tentang penyakit pada proses menu. Menurut Le Crotet tahun 2000, keperawatan gerontik adalah ilmu yang mempelajari tentang perawatan lansia yang berfokus pada pengkajian kesehatan dan status fungsional, pencegahan, implementasi, serta evaluasi. Perawatan lansia adalah individu yang berusia 60 tahun ke atas. Lansia memiliki situasi kehidupan yang unik, serta mengalami perubahan dan permasalahan fisik pada bertambahnya usia. Sedangkan menua adalah proses terjadinya secara bertahap dan merupakan kondisi di mana tubuh mengalami proses penurunan daya tahan tubuh pada lansia. Konstipasi. Konstipasi adalah kondisi di mana feses mengeras saat mengeluarkan pada anus dan mengakibatkan gangguan tidak nyaman. Konstipasi ditandai dengan membuang air besar harus dengan 3 kali dalam 1 minggu. Penyebab konstipasi. Yang pertama, asupan serat yang sedikit. Yang kedua, gaya hidup frenetik. Yang ketiga, efek samping medikasi. Yang keempat, penurunan berat badan. Yang kelima, embolisasi. Yang keenam, obstruksi. Terapi abdominal massage atau massage abdomen merupakan suatu tindakan pijatan yang dilakukan pada area perut yang mampu untuk merangsang pergerakan usus besar serta menyembuhkan sembelit dan rasa sakit pada perut. Nah, tujuan massage abdomen antara lain yang pertama adalah menekan laju tekanan darah, yang kedua yaitu meningkatkan sirkulasi darah, kemudian yang ketiga yaitu mengendurkan otot sekaligus merangsang otot untuk bekerja. Yang keempat ialah untuk menghilangkan rasa nyeri. Nah, pasti tentu ada indikasi yang perlu kita ketahui mengenai massage abdomen ini. Yang pertama adalah untuk sakit perut, yang kedua adalah untuk konstipasi, yang ketiga adalah saraf motorik bladder rendah. Kemudian ada kontraindikasi yang keadaan di mana tidak dibolehkan melakukan massage abdomen tersebut. Yang pertama ada menstruasi, yang kedua ada saraf motorik bladder tinggi, yang ketiga pemasangan IUD, yang keempat sesaat setelah pasca pembedahan pada bagian abdomen. Kelima, terdapat infeksi atau kanker pada region pelvic. Yang keenam, adanya inflamasi terhadap uterus, bladder, ovarium, atau tuba falopik. Menurut Riasan et al. Tahun 2013, aktivitas fisik yang tinggi dapat merangsang otot-otot di dalam tubuh untuk beraktivitas. Nah, aktivitas fisik dapat mempengaruhi kinerja tonus otot abdomen, pelvis, dan diafragma sehingga dapat membantu kelancaran proses defekasi. Dengan meningkatnya kinerja otot-otot di atas, gerak peristaltik pada usus besar akan meningkat sehingga akan memudahkan kelancaran proses defekasi.
Selain itu, jika otot-otot digunakan dalam melakukan aktivitas, maka otot akan cenderung mengalami perlambatan penurunan fungsi, tidak terkecuali otot polos pada usus besar. Oleh karena itu, melakukan aktivitas fisik sangat penting terutama bagi lansia, karena apabila fungsi otot sudah mengalami penurunan, maka akan sulit kembali seperti semula. Nah, terapi selanjutnya adalah penggunaan minyak jarak atau castor oil packs. Di Amerika sudah tersedia castor oil packs secara kemasan, sedangkan di Indonesia masyarakat masih belum mengenal castor oil packs. Nah, penggunaan minyak jarak ini sendiri sangat berguna untuk konstipasi karena dapat merangsang proses defekasi dan memperlancar proses defekasi itu sendiri. Nah, langkah-langkah mudah yang bisa dilakukan masyarakat sekitar atau pada umumnya untuk menggunakan atau memanfaatkan minyak jarak yaitu adalah sebagai berikut. Pertama, rendam kain flanel ke dalam minyak jarak. Setelah itu, letakkan kain flanel di atas perut karena biasanya minyak jarak digunakan untuk konstipasi. Setelah itu, lapisi dengan plastik agar minyak jarak tidak menempel pada sekitar. Selanjutnya, hangatkan kain flanel tersebut dengan botol air panas sehingga itu akan memperlancar konstipasi. Nah, prosedur ini dilakukan dengan rentang waktu 60 menit selama 3 hari. Prosedur ini juga bisa dihentikan apabila konstipasi sudah membaik dan proses defekasi sudah lancar. Nah, terapi selanjutnya adalah terapi cairan dan terapi serat. Menurut Fasanwala tahun 2009, pasien konstipasi lansia harus diberitahu untuk minum setidaknya 2 liter per hari atau setara dengan 8 gelas air minum. Dan harus diberitahu untuk tidak meminum minuman yang memiliki efek diuretik seperti kopi, teh, ataupun alkohol. Beberapa penelitian menyarankan untuk meningkatkan asupan cairan dan serat secara bertahap hingga 30 gram per hari. Tujuan ini dapat dicapai dengan merekomendasikan pasien untuk mengintegrasikan diet dengan mengkonsumsi lebih banyak buah, sayuran, dan kacang-kacangan selain menambahkan dedak dalam jumlah yang bervariasi. Namun, pada pasien usia lanjut, peningkatan asupan cairan perlu dipantau terutama pada pasien dengan penyakit jantung dan penyakit ginjal, menurut Harari tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Afriani dan teman-teman pada tahun 2019, didapatkan data dari 15 orang sampel yang diberikan jus jambu biji dan jus tomat mengalami penurunan konstipasi sebanyak 14 orang menjadi tidak konstipasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian jus jambu biji dan jus tomat memiliki hasil yang signifikan terhadap penurunan kejadian konstipasi. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Like, subscribe, and comment. Bye-bye.